Karena begitu besar keutamaan sholat jamaah, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan selama kita berada di tempat sholat, malaikat senantiasa mendoakan kita dengan dua doa. Ya Allah, ampuni dosa mereka yang rajin sholat jamaah. Rahmati ya Allah, berikan kasih sayang kepada mereka, orang-orang yang senantiasa rajin berjamaah. Subhanallah, betapa hebatnya keutamaan sholat jamaah. Kalau sudah tahu begitu, mari agar kita termotivasi terus, sesibuk apapun kita, usahakan sholat jamaah, biar Allah memberikan keberkahan agar kita senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan berikutnya, kita harus betul-betul bisa menjaga silaturahim kepada kerabat kita. Bukankah Rasulullah sudah memberikan motivasi, man akhabba ayyubsatalahu fi rizkihi au yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka kata Rasulullah, falyasil, hendaklah kalian terus menjaga hubungan silaturahim kepada kerabat-kerabat kita. Sebagian ulama ada yang menjelaskan kepada siapa kita menjalin hubungan baik, kepada siapa kita menjalin kerabat. Satu di antaranya ulama muhaddisin ada yang menjelaskan rahim khasah, hubungan kekerabatan karena ada pertalian darah. Anak kepada orang tua sampai ke atas menyamping sampai ke cucu. Ini hubungan pertalian darah. Kita jalin hubungan itu dengan sebaik mungkin agar Allah meluaskan rizki kita, Allah memanjangkan umur kita. Makna panjang umur ada yang bermakna hakiki, Allah akan menambah usia itu karena Allah kuasa menghapus sekaligus menetapkan. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Ada yang diartikan majazi, usia kita tetap tapi keberkahan usia itu Allah kasih. Di mana dengan usia yang sudah ditetapkan Allah, kebaikan kita terus kita lakukan. Allah kasih keberkahan pada usia itu meskipun jatah usia kita pendek. Namun Allah kasih keberkahan sehingga kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, nama kita senantiasa dikenang oleh masyarakat. Meski meninggal cukup lama, namun nama-nama para sahabat, para anbiya, para kekasih-kekasih Allah seolah-olah mereka masih hidup karena keberkahan usia mereka. Ini satu di antaranya karena mereka menjaga semangat silaturahim kepada kerabat-kerabatnya. Rahim khasah, hubungan kekerabatan karena pertalian darah. Jangan sampai putus, apalagi bercerai-berai.
Kata Rasul, jadilah wasil yang sejati. Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil idza quti'at rahimuhu wasolaha. Ketika diputus sambung kembali, ketika diputus sambung kembali. Jangan sampai kita menjadi kelompok orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga bagi mereka yang senantiasa berani memutuskan hubungan silaturahim. Kita jaga dengan sebaik mungkin agar Allah kasih keberkahan hidup, rizki diperluas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahim amah, ikatan kekerabatan yang sifatnya umum. Siapapun mereka, apapun warna kulit mereka, dari mana asal mereka, selama akidahnya sama, itu adalah saudara kita. Jaga hubungan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai putus. Kita berusaha agar bagaimana menjaga hubungan silaturahim kepada sesama umat Islam agar Allah kasih keberkahan bagi kita. Makanya jaga ukhuwah Islamiyah. Kalau sudah bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, baru kita tingkatkan ukhuwah watoniyah, persaudaraan, karena kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Kalau kita bisa menjaga dengan baik dari ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, kemudian berlanjut ukhuwah basyariyah, persaudaraan dari sisi kemanusiaan, sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai putus, apalagi cerai-berai. Jaga dengan sebaik mungkin. Mari agar Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Kemudian yang ketiga, hubungan kekerabatan binisbati ilal ilmi, karena dinisbatkan dengan ikatan keilmuan. Kata Imam Syafi'i, ikatan keilmuan tak ubahnya bagaikan ikatan nasab. Kepada siapa saja kita mendapatkan ilmu, mulai dari jenjang PAUD, TK sampai MI, SD, Sanawiyah, SMP, SMK, SMK, Aliyah, bahkan sampai kita sarjana. Mari jaga hubungan dengan guru-guru kita agar keberkahan ilmu kita dapat. Karena sukses kita hari ini berkat doa guru-guru kita. Jalin hubungan silaturahim dengan sebaik mungkin. Tidak perlu hanya menunggu momen-momen halal bihalal, terlalu lama. Jaga hubungan itu dengan sebaik mungkin. Kita selalu mendoakan kepada mereka-mereka yang senantiasa sudah mengajari kita, sampai hari ini kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu karena kesabaran guru-guru kita yang senantiasa mendidik kita, sampai hari ini kita menjadi orang-orang yang sukses. Jaga hubungan kerabatan dengan sebaik mungkin, jangan sampai putus, apalagi cerai-berai. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hubungan ukhuwah Islamiyah tetap terjaga, mari at-ta'aruf
saling kenal mengenal antar satu sama yang lain. Kadang kita banyak teman di dunia maya, tapi kadang dengan tetangga kita ada yang masih belum kita kenal. Di dunia maya teman kita ribuan, namun kadang tetangga satu RT saja kadang kita tidak hafal. Mari at-ta'aruf. Tinggi lemahnya ukhuwah Islamiyah tergantung sejauh mana kita saling kenal mengenal antar satu sama yang lain. Termasuk kita aktif berjamaah, setidak-tidaknya yang tadinya belum kenal jadi kenal. Setelah kenal ada ikatan rohani yang kuat. Ketika tidak bertemu satu hari saja, pasti kita tanyakan, kemana Bapak yang kemarin jamaah? Subhanallah. Oleh karena itu tidak cukup kita banyak teman di dunia maya, tapi yang lebih penting banyak teman di dunia nyata. Agar Allah kasih keberkahan harus saling at-ta'aruf. Semakin tinggi ta'aruf kita kepada teman kita, semakin tinggi rasa persaudaraan sesama umat Islam, sesama manusia, sesama sebagai warga Indonesia. At-ta'aruf. Kemudian yang kedua at-ta'awun. Hendaklah saling tolong menolong antar satu sama yang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan saling tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Mari at-ta'awun. Baru setelah itu di samping at-ta'awun at-tarahum, saling kasih sayang antar satu sama yang lain. Bukankah Rasulullah sudah mengajarkan perumpamaan orang yang beriman bagaikan satu bangunan? Ada yang mengatakan bagaikan satu tubuh. Jika yang satu sakit, maka yang lainnya juga ikut sakit. Bagaikan sebuah bangunan yasuddu ba'dahu ba'da, saling memperkuat antar satu sama yang lain. Kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tarahum, saling kasih sayang kepada sesama manusia. At-tasamuh, saling tenggang rasa, saling toleransi antar satu sama yang lain. At-tadhamun, saling mendukung atas program kebaikan yang sudah kita sepakati. Agar ukhuwah Islamiyah terjaga dengan baik, lakukan hal itu. At-ta'aruf, at-ta'awun, at-tasamuh, at-tarahum, at-tadhamun. Biar terjaga dengan baik, hindari sifat saling mencela, hindari sifat saling menghina, hindari tajassus, saling curiga antara satu sama yang lain. Hindari sifat berburuk sangka kepada sesama manusia. Hindari sikap angkuh, sombong, karena itu semuanya bisa merusak ukhuwah yang sudah kita bangun dengan sebaik mungkin.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berupaya agar kita bisa betul-betul mengadakan hubungan silaturahim kepada kerabat-kerabat kita dengan sebaik-baiknya. Karena kata Rasulullah, ar-rahim sajnah, hubungan kerabat, hubungan silaturahim bagaikan cabang. Jika kita putus, maka berarti kita memutuskan hubungan kepada Rasulullah. Jika kita menyambungnya, maka Rasulullah juga menyambungnya. Maka jaminan bagi orang-orang yang senantiasa ingin bersama Rasulullah, jaga hubungan silaturahim agar apa yang kita cita-citakan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, di samping itu mari kita berupaya untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita, agar Allah berikan keberkahan kepada kita. Perbaiki akhlak kita, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia, utamanya kepada tetangga dekat. Banyak di antara riwayat pada hari kiamat, tetangga satu sama tetangga yang lain saling bersangkutan karena pada saat hidupnya dia pernah berselisih. Ya Allah, dia saat aku hidup menutup pintunya, dia saat hidup tidak melakukan kebaikan kepadaku, ya Allah. Bahkan ada riwayat sebagian orang ketika malam rajin sujud kepada Allah, kalau siang rajin puasa, cuma melakukan akhlak yang tercela, suka menyakiti hati orang lain dengan lesannya. Apa kata Rasulullah? La khairu fiha. Meskipun dia rajin sholat malam, kalau siang puasa tidak ada kebaikan sedikit pun darinya. Kemudian Rasulullah menegaskan kembali, hada min khali ahlinnar. Ini contoh penduduk neraka. Kemudian sebagian ada orang yang ahli sholat, ahli ibadah, malam ahli qiyamul lail, siang ahli puasa, namun dia bisa menjaga lesannya untuk tidak menyakiti yang lainnya. Kata Rasulullah, begitu banyak kebaikan mereka. Lalu dilanjutkan, hadza min hali ahlil jannah. Ini contoh penduduk surga. Makanya para jamaah, mari kita terus perbaiki akhlak. Baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik akhlak kita kepada sesama manusia, sehingga kalau bisa kita menghiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, insya Allah kita bisa menuju takwa dengan sebenar-benarnya. Bukankah jaminan bagi orang-orang yang senantiasa Allah kasih keberkahan? Kata Allah, jadilah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jika seandainya penduduk negeri ini sama-sama beriman dan bertakwa kepada Allah,
maka pasti akan kubukakan keberkahan dari langit, akan kukeluarkan keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi sayangnya masih banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akibatnya Allah akan menyiksa karena perbuatan ulah manusia sendiri. Itulah kenapa mari agar kita mampu mewujudkan iman dan takwa dengan sempurna, mari kita berusaha untuk memperbaiki akhlak, menghiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji, menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Jika itu sudah kita lakukan, insya Allah at-tajalli, kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu libatkan Allah dalam segala aktivitas kita, hadirkan Allah dalam segala kegiatan kita. Bukankah kita sudah iman? Bukankah kita sudah Islam? Mari kita wujudkan ihsan kita. Ma huwal ihsan? Apa sih ihsan itu? Ka'an ta'buda ka'annaka taro. Ketika kita beribadah seolah-olah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita tidak bisa melihat Allah, setidak-tidaknya ada perasaan dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah, mari kita berusaha dengan sekuat tenaga agar kita betul-betul memiliki akhlak sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, di samping itu mari kita berusaha untuk mengawali hidup kita dengan qiyamul lail. Jangan sampai ketika kita bangun subuh, sudah masuk waktunya subuh, usahakan ada jeda setidak-tidaknya 3:30 atau jam 3 untuk meluangkan waktu sejenak menjalankan qiyamul lail. Karena kemuliaan seorang mukmin tergantung sholat malamnya. Sesibuk apapun kita, mari kita istiqomahkan sholat qiyamul lail kita, agar kita betul-betul diberikan kedudukan oleh Allah, kedudukan yang terpuji, agar anak-anak cucu kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaikum biqiyamil lail, mari kita berusaha untuk secara istiqomah menjalankan sholat qiyamul lail. Fa innahu ta'bus solihina, karena itu kebiasaan orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka rajin untuk menjalankan qiyamul lail. Di samping itu, setelah kita sholat subuh secara berjamaah, awali aktivitas kita ketika kita mau berangkat kerja untuk menjalankan sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat 1 salam. Karena seseorang dalam setiap hari dituntut untuk mengeluarkan sedekah. Dalam persendian manusia, sebagian ulama ada yang menjelaskan jumlah persendian itu ada 360 persendian. Masing-masing sendi
kita dituntut untuk mengeluarkan sedekah, membaca takbir bernilaikan sedekah, membaca tahmid hamdalah bernilaikan sedekah. Namun itu semuanya bisa terwakili hanya kita menjalankan sholat duha 2 rakaat 1 salam. Begitu besarnya keutamaan sholat duha dalam mengawali aktivitas pekerjaan kita agar Allah senantiasa membimbing ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah kasih keberkahan hidup, agar Allah kasih usia yang berkah, istiqomahkan meskipun hukumnya sunnah. Usahakan jangan sampai untuk tidak membaca Al-Quran, apalagi malam Jumat. Jadikan dalam 1 minggu hari akhirat buat kita Sayyidul Ayyami Yaumul Jum'ah. Pemimpin hari adalah hari Jumat. Mari yang tidak biasa membaca surat Tabarok kita baca. Yang tidak biasa ke makbaroh, mari kita ke makbaroh. Yang tidak biasa membaca surat Yasin, baca surat Yasin. Yang tidak biasa membaca solawat, baca solawat. Karena hari Jumat adalah hari akhirat buat kita. Makanya para jamaah, usahakan agar setiap waktu yang kita lalui bernilaikan ibadah. Setiap hari ini sebenarnya berbicara kepada anak cucu Adam, wahai anak cucu Adam, hari ini hari Jumat, besok sudah ganti hari Sabtu. Apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Aku sebagai saksinya yang kelak akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Makanya ada zikir muhasabah. Sebelum tidur sejenak kita muhasabah dengan istri kita. Apa yang sudah kita lakukan sebelum kita menjelang pergantian hari. Ini evaluasi bagi kita menuju dinamika hidup yang lebih baik. Oleh karena itu para jamaah, sempatkan waktu untuk istiqomah membaca Al-Quran. Sesibuk apapun kita, sempatkan baca surat Ar-Rahman, sempatkan membaca surat Al-Waqi'ah, sempatkan membaca surat Yasin, agar kita betul-betul mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Itulah yang kita harapkan. Semoga lewat kajian malam ini Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma khassil maqasidana wa yassir lana umurana umuruddini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah wa ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bijudika wa karamika ya Allah, istajib du'ana ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahlana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wad dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi faj'al mustama'na huyatu husnul khitam wa atina ma qad sa'alna min a'taya kal jisam wa akrimil arwaha minna ya Allah, wa akrimil arwaha minna ya Allah biliqa'i khairil anam wa ablihil muhtara anna bisalati wa salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman
واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بجاه سيد المرسلين استجب دعاءنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله أسأل الله أن يغفر لي ويغفر لكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.